Partai politik mulai memanaskan mesin politiknya menuju ke bursa Pilpres 2024. Terbaru, Partai Keadilan Sejahtera menggagas poros nasionalis religius. Disebut-sebut ada Partai Golkar dan Demokrat. Namun hitung-hitungannya pemirsa, siapa capres dan cawapres yang diprediksi akan maju? Apakah kira-kira ini nanti akan menjadi alat? Berikut informasinya. PKS mulai membangun koalisi poros pada Pilpres 2024, yaitu Poros Nasionalis Religius. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman menyatakan poros partai Islam bisa menjadi alternatif. Namun melihat situasi politik terkini, PKS membuka opsi membangun poros lintas. Untuk membangun poros baru ini, PKS mulai menjalin komunikasi dengan partai nasionalis. Namun dari kalkulasi politik, satu tantangan dari koalisi nasionalis religius yaitu menemukan titik temu siapa sosok calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Ada beberapa prasyarat yang tentu saja di luar urusan politik dagang sapi itu harus dipenuhi ya, bahwa minimal dari partai-partai koalisi ini ada calon yang memang elektabilitasnya sudah cukup tinggi. Nah, pertanyaan besar buat PKS dengan Golkar kalau kita bicara dua partai ini adalah Mas Erlangga katakanlah atau Pak Salim Segaf Al-Jufri dari PKS yang namanya sering disebut-sebut, dua-duanya itu tidak masuk di dalam papan atas, sehingga berat untuk kemudian sosok ini menjadi capres. Bahkan kalau muncul Demokrat dalam koalisi ini, Mas AHY suaranya jauh lebih tinggi di survei dibandingkan dengan dua nama yang berasal dari Golkar dan PKS. Tapi yang pertanyaannya apakah mau Golkar yang elektabilitasnya lebih tinggi, PKS juga katakanlah berimbang dengan Demokrat, mau mengalah begitu saja. Jadi menurut saya masih sangat jauh dari apa yang kita sebut sebagai kepastian. Saya lebih melihat ini sebuah upaya pemanasan, ingin mendapatkan panggung, karena nama-nama ini bisa hilang kalau kemudian tidak dimasukkan ke dalam radar pemberitaan yang menimbulkan pro dan kontra. Saya masih melihat ini dalam konteks pemanasan supaya mereka ikut dalam panggung pemberitaan dan pembicaraan. Gagasan poros nasionalis religius mendapat respons dari politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Penjajakan koalisi parpol bisa dilakukan mulai sekarang, namun Masinton mengingatkan parpol dalam koalisi pemerintah untuk tetap mendukung pemerintahan saat ini. Sebagai partai politik yang saat ini umpama berada dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, ya ini kan supaya tetap komitmen lah. Kalau yang di dalam pemerintahan ya menyelesaikan tugas-tugas dalam koalisi pemerintahan saat ini, mensukseskan pemerintahan saat inilah begitu ya. Nah kalau yang lain kalau urusan mereka mau partai-partai tersebut mau koalisi antar partai, baik yang sekarang di pemerintah maupun yang di luar pemerintah, ya menurut saya ya dibangun dari sekarang ya bagus lah, biar publik juga bisa melihat nanti kan gitu. Dari Jakarta, Agita Malika, Bimo Asdani, TV One mengabarkan. Lalu akankah koalisi ini mengusung tokoh dari dalam koalisi itu sendiri atau mendorong capres yang berasal dari luar yang elektabilitasnya sudah terbukti tinggi? Nah, telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada Wakil Ketua Umum Golkar, ada Ahmad Doli Kurnia, dan juga juru bicara PKS Pipin Sopian. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Mas Fat, Mbak Tisa, Bang Doli, semua pemirsa TV One. Ya, saya ingin ke Mas Pipin dulu. Mas Pipin, sudah sampai mana gagasan ini terrealisasi? Apakah baru sebatas gagasan dari PKS saja atau sudah mulai ke partai-partai lain untuk kemudian berkoordinasi? Koalisi untuk membentuk nasionalisme dan religius ini memang upaya yang dilakukan oleh PKS ketika melakukan silaturahim kebangsaan
yang dilakukan oleh PKS ke berbagai partai politik yang ada di parlemen ya, mulai dari P3, Golkar, kemudian Demokrat sampai kemudian ke PDIP. Kami jajaki semuanya. Dan setelah itu kami mendapat respon yang luar biasa ya di beberapa partai yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan khusus yang membahas agenda-agenda kebangsaan ke depan untuk melihat kira-kira di 2024 itu saat ini mungkin belum mengerucut kepada nama siapa, tetapi kami mencoba untuk menjanjiki dari sisi kesamaan untuk membangun visi, misi dan platform ke depan begitu. Misalnya dengan Bang Doli ketika kami hadir di Partai Demokrat berkunjung di kantor di kantor Golkar, kami menyampaikan gagasan tentang penghapusan pajak kendaraan roda 2. Bang, Pajak motor, dan kemudian ternyata direspon oleh Pak Erlangga bahwa mereka setuju dengan gagasan penghapusan pajak sepeda motor itu begitu. Bang, kalau kita itu salah satu yang kami lihat ketika kami melakukan silaturahmi untuk ketiga kebangsaan. partai ini, silaturahmi kebangsaan tadi. Tapi kalau kita mengkerucutkanlah, topik utama kita kan adalah untuk koalisi 2024. Partai nasionalis Islamis begitu kan. Nah, apakah ketiga partai ini, Demokrat, PKS, Golkar ini sudah satu suara, sudah kompak mau jalan bareng-bareng menuju 2024, Bang? Ya, saya kira ini masih proses penjajakan ya, belum sampai mengerucut satu kesepakatan bersama, tetapi komunikasi itu kami jalin ya. Ada kesadaran bersama bahwa secara histori, secara sosiologis bahwa partai nasionalis dan partai Islam itu bisa bersatu, bisa membangun satu gagasan penting bangsa kita ke depan, kira-kira mencatat beberapa persoalan yang harus diselesaikan ketika nanti kita bisa berkoalisi. Jadi penjajakan itu penting untuk mencari titik temu. Kami misalnya di PKS selalu membangun satu narasi merawat Indonesia, tidak bisa hanya dengan satu partai, dengan satu ideologi, misalnya satu agama Islam, tetapi harus bersatu, harus membangun kebersamaan, kolaborasi dengan partai lain. Bang Pipin. Karena kami memahami bahwa dengan 8,2% PKS harus berkoalisi dengan partai yang lain, salah satunya ada dengan Partai Demokrat, Partai Golkar, dan juga partai yang lainnya. Oke, kalau misalnya ini masih penjajakan, artinya jika kemudian PKS nanti dirangkul oleh PDIP atau Gerindra yang suaranya cukup banyak, bisa buyar dong ini rencana atau wacana poros nasionalis religius ini. Ya, bagi kami PKS, kami siap bekerja sama dengan siapapun selama kita memiliki komitmen yang sama untuk visi misi penyelamatan bangsa ke depan. Baik. Jadi poinnya di situ, kita akan mencari siapa calon-calon presiden yang memiliki elektabilitas yang tinggi, yang berpotensi menang dan punya kesamaan visi misi. Jadi poin utama itu. Jadi mau Poin dengan utama partai masih manapun, cair ya, Bang, ya? tentu Berarti yang paling belum penting putus. juga kami Dari akan PKS, mendengarkan poin utama aspirasi masih masyarakat. cair. Tentu. Oke. Baik, Belum nah, putus. Kalau kita ingin ke Golkar sekarang, soal ini gimana? Kalau PKS bilang belum putus, masih suasana begitu cair. Di antara tiga partai ini kalau seandainya menjadi satu, gimana Bang Doli? Ya, posisi Golkar sebetulnya saat ini masih sangat terbuka ya. Kami sudah memutuskan bahwa kami punya calon presiden sendiri, Pak Ketua Umum kita, Pak Erlangga Hartarto. Nah, kemudian di dalam menjelang 2024 itu kita kan masih punya cukup waktu yang panjang ya. Dan tentu kita menginginkan adanya bangunan koalisi. Yang pertama prinsipnya adalah bagaimana sejak awal memang lebih bagus ya ada pembicaraan-pembicaraan mengarah kepada bangunan koalisi yang konteksnya membicarakan tentang masa depan Indonesia pasca 2024. Saya kira ini sesuatu dinamika politik yang cukup baik, yang positif gitu. Baik. Nah, di dalam keterbukaan itu kami juga sangat senang ya kalau kemudian ada partai-partai politik yang sudah mulai membicarakan agak lebih konkret gitu ya, bicara tentang apa yang harus kita bangun kalau kita memang misalnya bisa berkoalisi. Nah, basicnya tadi saya kira disampaikan tema nasionalis religius ya, yang memang selama ini sejak Golkar berdiri saya kira memang salah satu karakteristik ciri khas dan juga basis konstituen Golkar
itu memang nasionalis religius. Jadi kalau kemudian PKS, kemudian Demokrat ya ingin membicarakan langkah-langkah yang lebih konkret, kami sangat terbuka. Juga sama juga ketika misalnya ada partai-partai politik yang lain juga ingin membangun komunikasi kepada kami. Gitu. Baik, tapi apakah kemudian poros ini bisa terbentuk dengan lancar jika kemudian salah satu partai masih terus ngotot untuk menyodorkan capresnya? Nanti kita akan bahas selepas jeda, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi dikatakan dua-duanya sepakat. PKS membuka dengan siapapun. Golkar pun juga mungkin sudah ada tawaran tapi masih juga bersifat cair. Nah, ini kondisi seperti apa nanti yang memungkinkan tiga partai ini bisa bergabung bersama untuk berkoalisi di Pilpres 2024? Bang Doli. Iya, sebetulnya kan pada dasarnya kita semua pasti bicara tentang kepentingan ya. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa kepentingan utama kita adalah kepentingan bangsa dan negara, ya, terus kepentingan rakyat. Kemudian ketiga juga kita nggak bisa menafikan kepentingan partai politik kita masing-masing gitu. Nah, tinggal bagaimana kita meramu ya ketiga kepentingan ini menjadi kepentingan bersama di antara partai-partai politik. Nah, saya kira kalau nanti kita mulai dari ketiga hal itu dan kemudian kita bisa menyepakati, ya itulah yang membuat kemungkinan terbangunnya koalisi antar partai politik itu. Nah, jadi saya kira nanti ya walaupun sekarang bisa jadi saya belum tahu ya apakah secara resmi katakanlah dalam konteks diskusi kita ini Partai Demokrat, Partai PKS kemudian sudah punya calon presiden sendiri, tapi yang jelas kami sudah memutuskan dan tentu kita nanti akan bicara yang lebih detail mengenai itu. Gitu. Baik, Bang Doli, tapi apakah kemudian capres yang diusung tadi Pak Erlangga Hartarto sudah menjadi harga mati bagi Golkar atau masih membuka diri juga terhadap tokoh-tokoh lain di luar parpol? Ya, sejauh ini kami belum ada perubahan ya, karena kami putuskan pertama bahwa Golkar harus punya calon sendiri, calon presiden sendiri itu berdasarkan Munas di tahun 2019 kemarin, kemudian di rapat pimpin nasional tahun 2021 awal kita melaksanakan Rapimnas yang keputusannya adalah kita apabila mencalonkan diri punya calon presiden sendiri itu kita akan ajukan Pak Erlangga Hartarto. Gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Mas Pipin. Mas Pipin, memang sampai saat ini koalisi belum terbentuk, masih dalam perbincangan, masih dalam wacana. Pun kalau seandainya koalisi ini jadi terbentuk dari tiga partai, apakah dari PKS sendiri juga atau mungkin PKS menginginkan ada calon yang diusung baik untuk capresnya ataupun cawapresnya harus dari PKS? Ya, saya kira semua partai politik termasuk PKS ya, Majelis Syuro PKS Musyawarah kemarin sudah menentukan bahwa memang kita ada keinginan untuk mencalonkan calon presiden atau calon wakil presiden dari tokoh atau pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Makanya kami saat ini sedang berikhtiar bagaimana caranya Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS saat ini menyapa dan memang ada harapan dari para kader struktur PKS agar beliau nanti tampil sebagai tokoh nasional dan jika memungkinkan memang bisa diputuskan nanti dalam musyawarah Majelis Syuro sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Tetapi memang kami rasional ya, semua partai politik tentu ke depan di 2024 akan mencari calon yang berpeluang menang dan yang kedua yang tak kalah penting adalah calon presiden yang memiliki karakter tadi yang saya sampaikan nasionalis, religius, kemudian memiliki ketegasan dalam memimpin, tegak dalam menegakkan hukum, terus kemudian tidak tebang pilih dan ada harapan bahwa pemimpin ke depan memang betul-betul tidak melakukan kriminalisasi, bisa menyatukan semuanya, bisa memiliki sikap negarawan gitu. Platform, karakteristik, program kerja itu harus dibicarakan duduk bersama-sama mencari titik temu yang Presiden PKS selalu mengatakan kita ingin punya fitrah demokrasi, merawat Indonesia itu mencari titik temu kesamaan visi, misi, dan platform kebijakan ke depan. Itu sebelum berbicara siapa sosoknya. Sosok saat ini banyak beredar dari mana-mana, kami menghormati aspirasi itu. Tentu nanti musyawarah Majelis Syuro PKS yang akan menentukan siapa capres-cawapres PKS ke depan. Baik, terima kasih Mas Pipin, terima kasih Mas Doli. Kita akan berbicara lagi, nanti kita akan berbincang setelah
sudah ada titik temu dari antar partai ini. Terima kasih. Assalamualaikum.